Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabatu lil-qira'ah wal-qira'atu lil-ma'rifah wal-ma'rifatu lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Baik dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih berada di dalam keistiqomahan ini. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita curahkan, kita kirimkan kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Ar-Rahman, NIM 2502041110125. Saya dari kelas IATD. Pada kesempatan ini saya ingin mengerjakan tugas Sirah Nabawiyah, yaitu salah satu pelajaran yang sangat penting. Mengapa saya mengatakan pelajaran Sirah Nabawiyah itu sangat penting? Karena dengan belajar Sirah Nabawiyah itu kita dapat mengenal bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, baik dari akhlak, moral, nasab dan lain-lainnya. Karena dengan Sirah Nabawiyah lah kita dapat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat meneladani beliau. Karena bagaimana cara kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara kita menjadikan beliau sebagai contoh dalam kehidupan kita, sedangkan kita tidak mengenal beliau. Maka dari itulah belajar Sirah Nabawiyah itu sangatlah penting. Karena bagaimana cara kita mencintai seseorang yang tidak kita kenal. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin mengambil satu peristiwa, yaitu Amul Khuzn, yaitu tahun kesedihan. Perlu kita ketahui bahwa dalam perjalanan dan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah melalui sangat banyak cobaan dan kesedihan. Akan tetapi pernah satu masa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditimpa cobaan dan kesedihan yang amat sangat besar, sampai-sampai pada saat itu disebut sebagai Amul Khuzn, yaitu tahun kesedihan, yaitu tahun di mana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua sosok yang sangat penting bagi beliau, dua sosok yang sangat berarti bagi perjalanan dan proses dakwah beliau. Tahun kesedihan atau Amul Khuzn yaitu terjadi pada tahun ke-10 kenabian, yaitu pada tahun itu meninggal dua sosok yang sangat penting. Yang pertama yaitu wafatnya Abu Thalib, yaitu penopang dakwah dari luar. Abu Thalib adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Meskipun beliau tidak masuk Islam, akan tetapi beliau sangat berjasa atau sangat penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan orang-orang Quraisy, di mana pada saat beliau hidup orang-orang Quraisy tidak berani mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada saat beliau sakit dan wafat, orang kafir Quraisy mulai mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan, yang dimana pada saat paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib masih hidup, Rasulullah tidak pernah menerima perbuatan yang seperti itu. Yaitu yang kedua, yaitu wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Tak lama setelah wafatnya Abu Thalib, musibah kedua datang, yaitu meninggalnya istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah. Yaitu Khadijah radhiyallahu anha, yaitu wafat pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu pada usianya yang ke-65 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ia beriman kepadaku ketika orang lain kufur. Ia membenarkanku ketika orang lain mendustakanku. Ia menolongku dengan hartanya ketika orang lain menghalangiku. Allah memberiku anak darinya dan aku tidak melihat darinya kecuali kebaikan." Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi pada saat Khadijah radhiyallahu anha itu wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih karena beliau sangat berjasa bagi perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.